Harsha Vardhana, cahaya terakhir sebelum senja. Babi, embun di Thanesar. Di tanah lembah Gangga, dalam bentangan wilayah yang subur dan sakral, di kota kecil bernama Thanesar, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga bangsawan Pushyabhuti. Tahun itu adalah tahun 606 menurut hitungan Masehi, ketika fajar menyingsing di atas dunia India yang retak karena perang, namun tetap menyimpan bara harapan. Anak itu diberi nama Harsha Vardhana, berarti yang membawa kegembiraan. Ayahnya, Raja Prabhakara Vardhana, adalah seorang penguasa kecil namun bijak yang telah memperluas wilayahnya melalui diplomasi dan keberanian. Ibunya, Ratu Yasomati, dikenal lembut, religius, dan pengayom para pendeta serta fakir. Sejak kecil Harsha tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi kitab suci, puisi myr dan pelatihan militer. Ia belajar dari para Brahmana tentang filsafat Sanatana Dharma, seni bahasa Sanskerta, serta strategi dari epos Mahabharata dan Ramayana. Ketika anak-anak lain bermain di halaman istana, Harsha memilih menyendiri, membaca syair Kalidasa dan mengamati burung-burung yang hinggap di atas menara kuil. Namun masa kecilnya yang damai hancur dalam sekejap. Babdu, darah dan api. Ketika Harsha berusia sekitar 16 tahun, ayahnya wafat secara mendadak karena sakit. Tahta diwariskan kepada kakaknya, Raja Vardhana. Namun di saat yang sama, adik perempuannya, Raja Shri, yang dinikahkan dengan Raja Grahavarman dari Kanauj, mengalami tragedi. Suaminya dibunuh oleh Raja Shashanka dari Gauda, Benggala, dan Raja Shri dijadikan tawanan. Raja Vardhana, dalam kemurkaan, mengumpulkan pasukan dan maju ke timur untuk membalas dendam. Namun ia dijebak dan dibunuh secara licik oleh Shashanka. Thanesar kini tanpa raja. Harsha yang baru berusia 17 tahun berdiri di atas abu keluarganya, menggenggam tangkai pedang yang belum haus darah. Saat itu, para menteri dan jenderal mendesaknya untuk menjadi raja. Dalam upacara singkat di bawah langit muram Thanesar, Harsha dinobatkan sebagai Maharaja Harsha Vardhana. Dan dari sana, bangkitlah cahaya terakhir dari India kuno. Beabitri, Raja Singa dari utara. Harsha segera menggalang pasukan. Ia menyerbu ke arah timur, berhadapan langsung dengan kekuatan Shashanka. Meski tidak bisa menaklukkan Gauda sepenuhnya, Harsha berhasil menyelamatkan Raja Shri dari kobaran api pembakaran diri, Sati. Ia membawanya kembali ke Thanesar dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kekacauan seperti ini terjadi lagi. Dalam waktu singkat, Harsha mempersatukan hampir seluruh India bagian utara, dari Punjab, Rajasthan hingga Bihar dan Orissa. Ia menaklukkan atau menjalin aliansi dengan raja-raja kecil. Kerajaannya membentang dari barat hingga timur Gangga, dan dari kaki Himalaya sampai dataran tengah India. Pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan ke Kanauj, kota strategis yang dijadikannya ibu kota kekaisaran. PBR, damai dan dharma. Berbeda dengan penguasa sebelumnya yang gemar perang, Harsha perlahan berubah menjadi raja yang mencintai ilmu dan kedamaian. Ia berhenti berperang setelah usianya melewati 30 tahun dan fokus membangun negeri. Ia melindungi agama Buddha dan Hindu dan membuka pintu kerajaan untuk debat antaragama. Di bawah perlindungannya, kuil dan vihara tumbuh di berbagai kota. Ia mengadakan pertemuan keagamaan besar setiap 5 tahun yang disebut Moksha Mahaparishad, di mana ribuan fakir, cendekiawan, dan rakyat berkumpul untuk berdiskusi tentang dharma. Ia juga membangun rumah sakit, sekolah gratis, serta sistem distribusi makanan untuk rakyat miskin. Setiap 5 tahun ia memberikan seluruh kekayaan pribadinya kepada fakir dan rakyat, dan kembali hidup sebagai seorang pertapa untuk sementara waktu. Dunia mencatatnya sebagai raja yang bijak dan suci. BABV, teman dari negeri jauh, salah satu kisah penting dalam hidup Harsha adalah pertemuannya dengan seorang biksu Tiongkok bernama Xuanzang Yuanchang. Xuanzang datang ke India dalam perjalanannya mencari kitab-kitab suci Buddha. Harsha menyambutnya seperti saudara. Ia memberi izin dan perlindungan agar Xuanzang bisa mengunjungi seluruh wilayah India. Berkat Xuanzanglah dunia mengetahui kebesaran Harsha. Dalam catatan perjalanannya, Xuanzang menulis bahwa Harsha adalah seorang penguasa yang adil, cendekiawan besar, dan pelindung ilmu. Babvik, senja seorang maharaja, di usia hampir 40 tahun, Harsha menjadi raja terkuat di India. Namun ada satu wilayah yang tak pernah bisa ia taklukkan. Chalukya di Deccan, di bawah Raja Pulakeshin II. 2 kali ia menyerbu ke selatan, 2 kali pula ia dikalahkan. Namun Harsha tak menyimpan dendam. Ia mengirim hadiah dan ajakan damai. Aku tak ingin darah menodai tanah suci Gangga dan Krishna, katanya suatu hari. Setelah 40 tahun memerintah, Harsha wafat pada tahun 647 tanpa pewaris laki-laki. Kekaisarannya perlahan hancur dan India kembali terpecah. Namun ingatan tentang Harsha tetap hidup sebagai raja terakhir
India kuno yang agung sebelum datangnya gelombang baru dari barat. BAB 7, Warisan Abadi. Harsha menulis sendiri beberapa karya sastra, seperti Nagananda, Ratnavali, dan Priyadarsika, yang merupakan drama klasik Sanskerta. Ia dikenal sebagai raja sekaligus penyair, raja sekaligus pelindung dharma. Xuanzang mencatat bahwa tak ada raja yang lebih mulia dari Harsha, tak ada istana yang lebih damai dari Kanauj, dan tak ada hati yang lebih lapang dari raja yang memberinya suaka. Meski kerajaannya runtuh, namun nama Harsha dikenang sebagai cahaya yang menyala sebelum malam, panjang penjajahan, dan tetap menjadi obor dalam memori India sepanjang zaman. BAB Well, bayangan di balik kejayaan. Meskipun dari luar kekaisaran Harsha tampak megah dan tentram, namun seperti semua kekuasaan besar, ia juga penuh bayangan dan bisikan. Di dalam istana Kanauj, intrik muncul dari para bangsawan lokal yang merasa tersisih oleh reformasi Harsha. Beberapa pejabat merasa terganggu karena Harsha terlalu dekat dengan kaum Pertapa dan Brahmana, sehingga urusan negara sering dibahas di asrama para fakir. Bukan di Dewan Menteri, tapi Harsha, dengan gaya kepemimpinan yang tenang, tidak pernah menindas mereka. Ia memilih meyakinkan, bukan menaklukkan pikiran. Salah satu momen sulit datang ketika Harsha memutuskan untuk mencabut pajak pertanian selama 5 tahun di wilayah Bihar dan Bengal akibat banjir. Para bendahara kerajaan mengeluh kekosongan kas. Namun Harsha menjawab, kas negara akan penuh bila hati rakyat tidak kosong. Aku tak ingin kelimpahan di istana dibangun dari kelaparan di sawah-sawah. Keputusan itu membuatnya dihormati, namun sekaligus membuat beberapa bangsawan feodal kehilangan pemasukan mereka. Sebuah pemberontakan kecil meletus di Mathura, dipimpin oleh salah satu mantan jenderal kerajaan. Harsha tak mengirim pasukan. Ia datang sendiri berjalan kaki menemui sang pemberontak. Di sana di bawah cahaya bulan, ia berbicara bukan sebagai raja, tapi sebagai sahabat lama. Pemberontakan pun berakhir tanpa setetes darah. BAB 9, penyesalan dan pengampunan. Di usia senjanya, Harsha sering merenung di tepi sungai Yamuna. Ia menyadari bahwa banyak ambisinya yang tak tercapai. Ia gegera menyatukan seluruh India. Ia tak memiliki anak laki-laki untuk mewarisi tahta. Ia juga sadar bahwa kekuasaan hanya bersifat sementara. Suatunghar, Is memanggil Xuanzang dan berkata, "Kuhabiskan hidup menaklukkan musuh dan menyatukan kerajaan, tapi ternyata menaklukkan diri sendiri jauh lebih sukar." Xuanzang tersenyum dan menjawab, "Tapi engkau telah melampaui kebanyakan raja, wahai Harsha. Kau menaklukkan tanpa membenci dan memerintah tanpa melukai." Saat itu Harsha menangis. Ia tak pernah menangis dalam perang, tak pernah menangis saat kakaknya dibunuh. Tapi kali itu, air matanya jatuh di pangkuan Xuanzang seperti air suci yang mengalir dari hati yang tulus. BAB, matahari terbenam di Kanauj. Tahun demi tahun berlalu dan tubuh Harsha melemah. Ia tak lagi menunggang kuda, tak lagi memberi pidato panjang. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya menyalin naskah-naskah suci, memberi makan para pengemis, dan menulis puisi. Dalam puisi terakhirnya ia menulis, "Aku datang dari debu dan akan kembali ke tanah. Tapi selama nafasku bernyawa, biarlah aku menjadi angin bagi perahu rakyatku." Ia wafat pada malam musim semi dalam tidur yang tenang, dikelilingi para pertapa, menterinya, dan Xuanzang yang menggenggam tangannya hingga nafas terakhir. Tidak ada perang saudara setelah wafatnya. Namun karena ia tak memiliki keturunan yang kuat, kekaisarannya perlahan pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, tapi warisannya tetap dikenang. Epilog, suara dari masa silam. Xuanzang kembali ke Tiongkok membawa ratusan manuskrip. Tapi lebih dari itu, ia membawa kisah tentang seorang raja yang adil, bijak, dan penuh kasih. 1000 tahun kemudian, para sarjana di Nalanda dan Vikramashila masih menyebut Harsha dalam syair mereka. Di kuil-kuil yang mulai runtuh, nama Harsha tetap diukir dalam batu. Di desa-desa sepanjang sungai Gangga, dongeng tentang raja yang membagi harta kepada fakir masih diceritakan para kakek kepada cucunya. Dan di hati rakyat India, Harsha tetap dikenang, bukan hanya sebagai penguasa terakhir dari kejayaan kuno, tapi sebagai sang maharaja yang memerintah dengan hati. Biarlah penguasa datang dan pergi, namun selama ilmu dan belas kasih masih diajarkan di tepi sungai dan di bawah pohon bodhi, India tidak pernah kehilangan jiwanya. Aku punya 1000 tentara dan ratusan kuda perang, tapi yang paling kuat di kerajaanku adalah kata-kata damai dan kejujuran dari lidah rakyatku. Dharma bukan sekadar kitab atau upacara. Ia hidup dalam tindakan kita sehari-hari, dalam cara kita memaafkan, memberi, dan menjaga mereka yang tak bersuara. Aku telah membangun istana dan menaklukkan kerajaan, namun hanya ketika ku bagi sepotong roti dengan seorang pengemis
barulah aku merasa seperti raja sesungguhnya. Kemenangan sejati bukanlah ketika musuh bertekuk lutut di hadapan kita, tapi ketika kebencian luluh dalam hatinya dan ia memilih damai meski mampu berperang. Ketika aku mati, jangan kuburkan aku dengan emas. Tanam aku dekat sungai, di mana anak-anak mandi dan tertawa, agar aku tetap dekat dengan kebahagiaan rakyatku. Kehidupan ini singkat, seperti bayangan di air. Maka jangan buang waktumu untuk membenci. Bangunlah, belajarlah, dan bagikan kebaikan sebelum malam datang. Apa artinya mahkota jika ia tak bisa melindungi yang lemah? Apa gunanya tahta jika di sekitarnya tumbuh kelaparan dan ketakutan? Aku bisa memaksa pasukan tunduk dengan pedang, tapi aku tak bisa memaksa cinta rakyat. Itu hanya bisa ditanam dengan keadilan dan dituai dengan kesetiaan. Tak akan kubiarkan harta kerajaanku menjadi istana bagi kesombongan. Biarlah ia menjadi jembatan bagi yang lapar dan cahaya bagi yang tersesat. Jika engkau ingin mengenal raja yang doan sejati, jangan lihat tahtanya. Lihat bagaimana ia menyapa fakir di jalan dan anak yatim di pintu gerbang.